Kembali lagi dengan saya Desi Fitriati. Nah, saya di sini akan sedikit bercerita tentang pertemuan ketiga pada mata kuliah Teknik Produksi Film. Nah, langsung saja. Jadi, film kata dasarnya adalah cahaya dan pergerakan. Nah, melukis gerak dengan cahaya. Nah, selanjutnya ada film realitas sosial. Nah, film realitas sosial ini adalah jenis film yang bertujuan untuk menggambarkan, mengkritik, atau mengungkapkan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Nah, film-film ini sering mencoba menghadirkan cerita atau situasi yang mencerminkan masalah, konflik, atau isu-isu sosial yang ada dalam masyarakat. Nah, salah satu film yang mengangkat realitas sosial di Indonesia ini ada pada tahun 2000-an yang berjudul Beamin Biang Kerok, karya Hanung Bramantyo. Nah, naskah film ini, Beamin Biang Kerok ini berisi tentang kisah keseharian Beamin yang baik hati dan selalu berusaha membantu warga atau masyarakat yang sedang kesusahan, bahkan menghidupkan ekonomi masyarakat yang tidak mampu. Selain itu, film Beamin juga membantu kehidupan mereka dengan cara dia sendiri atau sesuai kemampuannya. Nah, Beamin juga berusaha menyadarkan masyarakat bahwa masyarakat ini tidak pantas untuk ditindas, melainkan jika ditindas harus melawan selama yang dilakukannya itu masih benar. Nah, ada juga contoh film lain seperti The Pursuit of Happiness. Nah, di sini tuh filmnya menceritakan perjuangan seorang ayah tunggal yang berjuang untuk memberikan kehidupan yang lebih layak untuk anaknya dan juga dirinya. Nah, selanjutnya ada imajinasi pengantar dalam film. Nah, imajinasi pengantar dalam film ini adalah elemen paling penting yang digunakan untuk mengunggah perasaan, ketertarikan, dan ekspektasi penonton sebelum cerita utama dimulai. Nah, imajinasi pengantar ini dapat mencakup berbagai elemen seperti musik, gambar, narasi, atau sejumlah elemen visual dan audio lainnya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis film. Di sini ada 3. Yang pertama, film fiksi. Nah, film fiksi adalah sebuah karangan atau imajinasi sendiri, seperti film kartun. Yang kedua yaitu film dokumenter. Nah, film ini adalah sebuah film yang diambil dari kisah nyata berdasarkan fakta tanpa imajinatif dari siapapun. Film dokumenter ini sangat berlawanan dengan film fiksi. Nah, seperti KKN di Desa Penari dan Habibie Ainun. Selanjutnya ada film eksperimental. Nah, film eksperimental ini adalah film yang sangat menekankan ekspresi personal paling dalam pembuatannya. Karya-karya film ini nyaris semuanya abstrak, sangat tergantung dari seniman pembuatannya yang lebih banyak merupakan seniman dari aliran dadaisme, surrealisme. Nah, kemarin kan saya udah membahas ya tentang film sejarah film dunia. Nah, sekarang sejarah film di Indonesia. Nah, film di Indonesia ini pertama kali diperkenalkan pada tanggal 5 Desember 1900 di Jakarta. Nah, yang saat itu masih bernama Batavia. Nah, pengenalan film pertama ini dilakukan oleh Belanda yang saat itu juga sedang menjajah Indonesia. Saat itu, rakyat Indonesia ini belum mengenal istilah film, melainkan istilah gambar hidup gitu. Nah, pemutaran film pertamanya adalah film dokumenter yang menceritakan perjalanan Ratu Olanda dan Raja Hertog Hendrik di kota Den Haag dari Belanda. Pada saat itu, pemutaran filmnya belum cukup terbilang sukses dikarenakan harga tiketnya ini masih mahal. Nah, pada pemutaran kedua, harga tiketnya itu telah dipotong hingga 75% dari harga semula. Hal ini dilakukan supaya menarik penonton untuk menonton film dokumenter tersebut. Nah, setelah itu, film pertama yang dikerjakan di Indonesia adalah film yang berjudul Lutung Kasarung dengan sutradaranya dari Belanda
Belanda, tetapi aktor dan aktrisnya dari Indonesia. Kemudian dunia film Indonesia ini mengalami pertumbuhan. Namun pertumbuhan yang terjadi tidak seperti yang dibayangkan. Sebab saat itu rakyat Indonesia sedang berjuang melawan penjajah, yaitu Jepang dan Belanda. Data menunjukkan bahwa selama kurun waktu 1931 sampai 1336 terdapat 21 judul film, baik film bisu maupun film bersuara. Dan hingga tahun 1946 tercatat 227 bioskop. Nah, pencatatan perfilman Indonesia ini menjadi raja di negara sendiri pada tahun 1980-an. Kemudian pada tahun 1990-an perfilman Indonesia ini mulai mengalami mimpi buruk. Nah, setiap tahunnya Indonesia menghasilkan 80 sampai 100 judul film. Namun ketika tahun 1990-an menjadi turun sangat drastis. Nah, dunia film Indonesia ini mulai bangkit kembali pada tahun 1999 ketika film karya Mira Lesmana dan Rini Reza dengan judul Petualangan Sherina hadir di layar bangkitnya dunia film Indonesia. Walaupun 1999 ini dikatakan sebagai kebangkitan film Indonesia setelah mati suri, tetap saja produksi film ketika itu masih tergolong sedikit. Bahkan tahun setelah itu cenderung menurun apabila dibuat sebuah grafik. Nah, dari tahun 2000-an hingga 2004 hanya tercatat 36 judul. Namun 2005 tercatat 29 judul per tahunnya. Dan tahun 2008 tercatat 80 judul per tahunnya. Walau angka tersebut belum dapat melebihi produksi film tahun 1980-an. Namun, para pelaku seni film ini tetap berkreasi demi perfilman Indonesia yang lebih baik lagi. Namun, secara mengejutkan, produksi film tahun 2008 menjadi 75 judul film. Namun, ketika tahun 2009 telah dapat terproduksi lebih dari 100 judul film.